Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiono, SKPM selaku Ketua Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Dan ini mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023, khususnya kepada mahasiswa program studi D3 Keperawatan. Selamat bergabung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait informasi yang harus diketahui oleh para mahasiswa, khususnya pada lingkungan Prodi D3 Keperawatan. Izinkan saya untuk share PPT. Pertama adalah terkait visi misi. Jadi untuk Prodi D3 Keperawatan mempunyai visi adalah menjadikan program studi Diploma 3 Keperawatan terpercaya bergaya saing nasional dengan keunggulan keperawatan komplementer tahun 2026. Sehingga ini adalah menjadi salah satu bidang keunggulan di Prodi D3 Keperawatan. Mahasiswa nanti akan dibekali beberapa materi mata ajar umum maupun mata ajar yang berhubungan dengan keperawatan dan juga sekaligus mata ajar yang berhubungan dengan keperawatan komplementer. Khususnya adalah hipnoterapi, kemudian bekam, dan satu lagi adalah pijat bayi. Berikutnya mengacu kepada kurikulum IPK tahun 2022, maka bobot SKS untuk mahasiswa yang harus ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester, yaitu dengan total 113 SKS yang terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Secara umum nanti bisa dilihat khususnya untuk semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1, mahasiswa nanti diwajibkan untuk mengikuti beberapa mata kuliah, yaitu ada mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan budaya anti korupsi, psikologi, gizi dan diet, patofisiologi, ilmu biomedik dasar, komunikasi, etika keperawatan dan hukum kesehatan, serta konsep dasar keperawatan atau KDK, dengan total yaitu 22 SKS. Kemudian di semester 2, mahasiswa menempuh yaitu untuk mata ajar kewarganegaraan, bahasa Indonesia, antropologi kesehatan, bahasa Arab, farmakologi, manajemen, pasien safety, dokumentasi keperawatan, metodologi keperawatan, dan keperawatan dasar. Ada beberapa yang kita masukkan di dalam perubahan, yaitu untuk bahasa Indonesia kita alihkan di semester ganjil. Berikutnya adalah terkait profil lulusan untuk D3 Keperawatan. Jadi pada saat nanti Anda lulus, maka lapangan kerja yang bisa Anda masuki, itu yang pertama adalah tentunya menjadi perawat di rumah sakit ataupun di klinik-klinik. Kemudian berikutnya adalah bisa menjadi perawat komunitas atau bekerja di lingkup puskesmas. Kemudian target yang menjadi salah satu harapan dari Prodi D3 adalah mahasiswa bisa bekerja di luar negeri. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah ada beberapa mahasiswa yang meminta beberapa dokumen khususnya untuk bekerja ke luar negeri. Ada 3 mahasiswa yang akan berangkat ke Jerman, kemudian juga ada yang berangkat ke Saudi Arabia, dan ada juga yang ke Jepang. Harapannya Anda juga bisa mempunyai cita-cita untuk bisa ke luar negeri, karena tingkat kesejahteraan tentunya akan lebih bagus. Tetapi bahwa ini juga memerlukan suatu kesungguhan, kesiapan, dan tantangannya tentunya adalah Anda harus siap. Kemudian yang lainnya adalah dari sisi kewirausahaan, Anda bisa mendirikan seperti contohnya adalah home care atau klinik-klinik keperawatan. Selanjutnya saya perkenalkan tim untuk Prodi D3 Keperawatan. Yang pertama adalah Ketua Prodi D3 Keperawatan, saya sendiri Agus Sustiono.
Berikutnya adalah Sekretaris Prodi D3 Keperawatan, Ibu Nifa Ismanti, MKop. Kemudian ada tim dosen, yaitu Bapak Fatoni MKop. Beliau juga sekaligus sebagai Wakil Rektor 1 bidang pendidikan. Kemudian ada Bapak Haji Asra MKop. Beliau juga menjabat di struktural, yaitu sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Berikutnya adalah Ibu Ernawati MKop. Beliau spesialis di keperawatan dasar. Kemudian ada Bu Mulyati MKop, spesialis di keperawatan medikal bedah. Kemudian ada Bu Rina Sumartini MKop, spesialis di keperawatan gerontik. Kemudian Bu Tri Augustin Rahayu MKop, spesial di keperawatan medikal bedah dan ilmu biomedik. Kemudian ada Ibu Asma Juwita Sam, MPes, beliau spesialis di ilmu etika keperawatan dan juga maternitas. Kemudian ada Bapak Dewi Agung MKop, spesialis di keperawatan jiwa, termasuk salah satu dosen yang mengelola untuk keperawatan komplementer bidang hipnoterapi. Kemudian berikutnya adalah Bapak Arif Susila MKop, beliau spesialis di keperawatan medikal bedah. Kemudian ada Ibu Vivi Muspirawati MKop, spesialis di keperawatan maternitas. Beliau juga adalah menjabat sebagai Ketua Laboratorium Keperawatan. Berikutnya adalah Ibu Nenden Lesmanawati MSI. Beliau spesialis di public speaking, artinya mata ajar yang berhubungan dengan komunikasi, juga anti korupsi, beliau yang pegang, dan beliau adalah merupakan ketua asosiasi IPK untuk Jabar Banten. Berikutnya adalah Bapak Haji Dadang Rahman MKop, beliau dosen spesialis di ilmu keperawatan gawat darurat dan merupakan salah satu dosen dengan pengalaman pernah bekerja di luar negeri, yaitu di Arab Saudi. Sehingga Anda sekalian juga bisa sharing dengan beliau terkait pengalaman-pengalaman beliau di luar negeri. Berikutnya adalah Ibu Trikawati MPD, spesialis di ilmu bahasa Indonesia. Kemudian ada Bu Solis Setiani MPD, spesialis di ilmu bahasa Inggris. Kemudian Bapak Haji Ahmad Makrom, MKM, spesialis di ilmu antropologi kesehatan. Itulah beberapa daftar nama dosen utama di program studi D3 Keperawatan. Berikutnya adalah kegiatan yang ada di Prodi D3 Keperawatan. Kami sampaikan juga bahwa alhamdulillah untuk tahun 2020 berdasarkan akreditasi yang dilakukan oleh LAMPTKes untuk Prodi D3 Keperawatan, kita mendapatkan peringkat akreditasi A. Dan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang nanti akan Anda ikuti. Di antaranya adalah pelatihan PTCLS atau gawat darurat yang akan Anda dapatkan, salah satunya adalah sertifikat yang nanti akan ditempuh di tingkat 3. Kemudian kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa, Anda bisa juga mengikutinya, dan biasanya untuk para mahasiswa yang duduk di jajaran himpunan mahasiswa biasanya punya kesempatan untuk mengajukan beasiswa. Berikutnya adalah kegiatan yang lain seperti bakti sosial yang Anda bisa lakukan di sekolah-sekolah ataupun di komunitas di masyarakat. Berikutnya adalah salah satu hal yang harus Anda perhatikan bahwa dengan berlakunya sekarang yaitu terkait exit exam, artinya bahwa mahasiswa akan lulus dan mendapatkan sertifikat kalau sudah lulus uji kompetensi. Sehingga dari Prodi D3 Keperawatan juga akan membekali Anda dengan uji kompetensi yang kita bekerjasama dengan unit assessment yang ada di lingkungan Universitas Paletehan, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya adalah kegiatan seminar yang dilakukan, baik bisa secara online maupun secara offline. Ini adalah beberapa hal kegiatan mahasiswa sampai dengan meraih kejuaraan, dan harapan kita adalah Anda juga bisa meneruskan apa yang sudah
dilakukan oleh kakak-kakak tingkat Anda sampai dengan meraih juara. Ini adalah kegiatan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah ini adalah salah satu kegiatan unggulan kita yaitu di lab komplementer yaitu kegiatan untuk hipnoterapi. Ini adalah kegiatan pembelajaran dan satu lagi bahwa kita akan juga memberikan Anda terkait pelatihan hipnoterapi dan Anda akan mendapatkan sertifikat dan ini akan Anda ikuti nanti pada saat Anda di tingkat 3. Mungkin itu yang kami sampaikan dari Prodi D3 Keperawatan. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa menjalaninya dari tingkat 1, 2, 3 dengan lancar dan segala permasalahan yang mungkin nanti muncul selama proses pembelajaran silakan bisa berkomunikasi dengan kami dan insya Allah kami akan melayani Anda sekalian dengan baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung dengan Prodi D3 Keperawatan. Sukses menjadi perawat dan semoga lancar sampai dengan tingkat akhir. Terima kasih. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.